Oke, ini bagian salah satu rumah di lantai satu. Ini bagian dapur. Nah, bagian dapur ini kita nggak membicarakan dapur, tapi kaitannya sama tanaman yang ada di dalam rumah, tapi maksudnya di area terbuka, tapi bisa kita tambahkan tanaman supaya rumah itu lebih enak tuh. Ini samping sini ini dapur, tapi sampingnya itu ada kolam, kemudian ada tanaman. Nah, di sana ada dua jenis tanaman di samping kolam. Ya, jadi kalau kita lihat begini kayak kelihatan di kampung karena pakai kursi warteg namanya, itu bikin sendiri. Kemudian ada tanaman pot. Nah, ya tanaman sih suka-suka. Nah, kita coba ini dengan ada kolam ikan. Kemudian ada tanaman sayur. Sayur sama umbi-umbian atau rempah-rempah lah tuh. Oke, kita sambil duduk lihat kolam dan lihat tanamannya. Di tanaman ini ada dua jenis, namanya sawi. Pertama ini tanaman sawi, ya. Ini belum kelihatan tumbuh subur sawinya. Satu lagi, satu pot, itu namanya tanaman umbi-umbian kunyit ya. Tuh. Jadi kolam ini ukurannya berapa ya? Ini 2 kali setengah meter, jadi panjangnya 2 meteran lah, lebarnya 1,5, dalamnya kurang lebih satu keramik. Satu keramik itu berapa ya, 40 cm lah, 40 cm. Ini udah lama nih, dari awal rumah ini ada sudah bikin kolam, karena kita seneng kalau di satu rumah itu ada apa, ada air, ada tanaman, ada apa ya, ada hewan lah, dalam hal ini ikan ya. Jadi kalau kita lihat tanaman ini kalau jam-jam 11 sampai jam 2-an lah perkiraan itu kena sinar matahari. Ini contoh nih. Jadi kalau kita lihat, nah itu ada penerangannya tuh. Jadi kalau sampai tembus rooftop itu matahari bebas masuk antara jam-jam 11 sampai jam 2 siang lah. Kalau mendung ya enggak ada tuh. Jadi tanaman ini bisa hidup tanpa apa ya, ya kebutuhannya memang sinar matahari ya. Jadi kalau kita lihat, bagi saya sih menarik itu di samping tanaman ada apa ya, hiasan yang atau lukisan lah, lukisan model apa ya, yes model seperti itulah, itu kita bikin sendiri ya. Di samping itu ada tanaman itu seperti bambu ya, pohon bambu itu sebenarnya plastik itu untuk menambah hiasan saja. Kembali ke tanaman ya, kita lihat sambil duduk di kursi warteg. Oke. Jadi yang pertama ini tanaman sawi ya, di sampingnya itu ada tanaman kecil itu bawang merah ya. Bawang merah yang sisa dimasak di dapur itu kita coba ya tanam, ternyata hidup. Ini pernah panen sekali dulu di tempat yang sama, jadi ini udah kedua kalinya tuh. Nah ini kembali ke konsep dengan ruangan terbatas ya, kita bisa seperti ini mengaplikasikan tanaman di pot dengan media tanah yang sederhana. Sawi contohnya, ini sawi sendok kalau bahasa ininya, itu satu pohonnya sudah mau mulai ini nih ngeluarin
bunga dan mau ngeluarin bijinya ya, nanti bisa kita ambil dan kita tanam ulang. Ini pohon yang gede itu sudah pernah kita ambil, kita potong, ternyata dia bisa hidup lagi buat bikin masak-masak, ditumis atau campuran bikin mie lah, itu enak sih gitu. Di sampingnya kunyit. Nah ini kunyit sama, beli kunyit di pasar, ternyata cukup mudah, tinggal ditancepin itu di tanah biasa. Itu tanahnya tanah merah biasa, atapnya dikasih tanah humus seperti tanah-tanah yang kita pakai untuk media tanam di video sebelumnya ya. Ini menariknya kalau kita pakai tanaman yang seperti ini, itu simple tapi berpadu dengan ininya background temboknya, jadi pas, itu nggak tinggi. Nah terus yang menarik itu ini daun kunyit itu kan termasuk ulet lah itu ya. Kalau dia ke kolam itu jadi mainannya ikan, jadi kayak rumah-rumahan sementara gitu, dan bisa difungsikan untuk menempelkan telurnya ikan kalau dia pada masanya bertelur, dan tidak hancur kalau kena air. Jadi dia nggak mudah cepat kotor airnya kolam itu. Terus ya kalau misalnya kita membersihkan itu ndak susah, itu tinggal ditarik ke atas dan bawahnya bisa dibersihkan. Ini udah berapa bulan ya kita nanam ya. Ini sebenarnya sudah 2 kali. Dulu pernah waktu umbi pertama itu tumbuh tinggi, kemudian kita potong, ternyata tumbuh lagi. Jadi sebagian umbinya sudah kita ambil jadi pakai kebutuhan dapur buat bikin ya semacam-macam lah, pokoknya masakan yang menggunakan kunyit. Kunyit itu kalau bahasa Jawa itu namanya kunir ya. Jadi warnanya kalau kena tangan atau kena pisau itu jadinya warnanya kuning membekas, atau oranye ke kuningan gitulah ya, mirip gitulah. Jadi ini sangat mudah. Kemudian ini kita tanam dekat kolam, kenapa? Karena airnya cukup mudah, tinggal pakai gayung tuh yang ada di sana, itu tinggal diambil, disur, itu udah ya, seminggu sekali atau 2 minggu lah maksimal, itu masih oke lah itu. Jadi kalau kita nggak terlalu karena misalnya ada keluarga yang tidak terlalu suka bercocok tanam, kalau lewat seminggu itu masih oke lah itu. Nah, ini kalau kita lihat, yuk kita balik dari video awal tadi. Ini dapur sebenarnya ini. Jadi sekaligus kita bisa menikmati pemandangan sambil duduk di kursi warna hitam yang bikin sendiri itu. Ya nggak bagus, tapi supaya kelihatan kursi wartegnya gitu. Warna kita padukan dengan warna sekeliling untuk ngimbangi gitu. Jadi tanaman ini otomatis menghasilkan oksigen. Sebenarnya dia di dalam tapi juga bebas loh, karena atapnya itu kosong, atau matahari bisa langsung menyinari di jam-jam tertentu. Jadi ini enak nih. Jadi kalau misalnya dapur mengeluarkan asap tuh, kompor tuh, langsung kebuang ke sana. Nah itu sekaligus kita matanya nggak pedas karena bisa menikmati pemandangan tanaman sederhana plus ikan dan air. Ini sih bagi kami pandangan yang menarik, enak itu. Kadang sambil duduk nunggu gorengan di kompor itu selesai, kita duduk di sini, nah menikmati dua bagian. Ya. Nah, ini karena perpaduan tanaman dengan kolam ikan, ini terserah saja. Jadi
kita sih waktu itu nemunya tanaman ini bagi kita ya yang mudah kita rawat atau ya bisa kita lakukan perawatan lah dengan mudah. Jadi tidak masalah mau tanamannya oh, apa aja terserah sih gitu ya. Nah kemudian ngomongin media, sebelum media tanam ya, ini jadi ngomongin ikan nih. Ini ikan nila sama mujair, ini udah berapa bulan ya dia ikut sama kita, dari kecil dulu belinya ya, jadi sudah segede itu ya, paling itu setengah kiloan satu ya. Ikan ini nggak mati-mati karena ikan muda ya di Indonesia, dengan air yang apa namanya diem pun bisa, pakai pompa ya bisa, jadi terserah enaknya gimana. Kalau pakai pompa kan itu bisa ada suara kerucuk gitu lah, dan tidak mudah cepat kotor. Yaitu ya kita kadang nyalakan pompa, kadang enggak, tergantung kondisi airnya ya. Ini untuk media tanaman ini di samping kolam. Kalau sawi itu ini kita pakai, ini awal-awal nanam kita ya. Kita zoom dulu, ini tanahnya agak merah, memang kita pakai tanah merah dulu. Ini beli di orang jual tanaman, katanya sih dari daerah sono, daerah Bogor, jadi kayak tanaman humus yang di bawah pohon-pohon bambu gitu. Jadi agak merah, terus dia agak lengket. Pengalaman saya sih sebenarnya nggak terlalu bagus tanaman ini, tapi bisa lah asal sering-sering dikeduin itu maksudnya di apa ya, dihancurin tanahnya. Ini kan barusan kita kumpulin lagi, karena kalau diamkan rata itu lama-lama mengeras seiring dengan apa ya, kita siram air, lama-lama padat gitu. Tapi kalau di pot sih nggak menyusahkan lah itu. Jadi kalau ya siapa aja bisa lah melakukan perawatan gitu. Ini ada satu sawi, ini udah siap dibikin ini nih, di sayur nih ya. Kita tahu sawi bisa untuk sayur macam-macam lah, di sayur bening yang paling mudah, ditumis enak, dibikin lalapan juga enak, bikin pecel enak ya, bikin inilah campuran mie yang sederhana tapi sehat, dan masaknya kan mudah. Ini yang sering kita jumpai itu. Ini semoga sawinya segera berbuah, nanti bijinya kita ambil. Nanti kalau sudah tua warnanya itu warna hitam kecil-kecil bulat gitu lah, nanti tinggal disemaikan dan tumbuh sawi lagi. Oh iya, sawi itu ini apa, tidak sekali panen dia mati, ternyata enggak tuh. Memang kalau dipotong langsung sampai akar yang bawah yaitu memang mati. Tapi kalau seperti ini kita gedein, itu ini sudah pernah kita potong sampai mendekati dasar ini helai daun, ternyata tumbuh lagi. Jadi ini sudah 2 kali kita gunting gitu ngambilnya, kemudian nggak lama tumbuh lagi. Memang beberapa rumah itu ada yang menyiasati nanam pakai hidroponik ya. Ya ada plus minusnya sih, mana yang lebih suka, tak apa-apa sih itu, boleh-boleh aja gitu. Karena belum tentu cara gini lebih paling baik, atau cara yang lain, tentu suka-suka aja. Jadi ini salah satu yang bisa kita nikmati gitu, sejauh ini. Nah, yuk kita lihat di sampingnya itu, di bawah sawi itu ada tanaman bayam merah. Ini katanya bayam merah super itu. Di Indonesia sih dulu jarang, tapi sekarang sudah mulai banyak. Ini awal mulanya dari Jepang ya katanya sih itu ya. Karena kan di Jepang itu banyak dikembangkan varietasnya gitu loh, karena di sana kan untuk melangsungkan bercocok tanam susah, makanya pembudidayaannya itu banyak dilakukan. Tapi udah mulai banyak ya. Nih. Nanti di halaman depan itu ada di pot juga bayam. Ya, ini
ini sisa yang sudah dipanen. Ini sampingnya ada sedikit namanya bawang merah. Bawang merah ini ya nanemnya mudah. Ayo kita lihat bibitnya seperti ini awalnya. Jadi ini beli di pasar awal mulanya. Nah ini itu sampingnya putih, ini merah. Dinanemnya ya diambil satu begini, kemudian dipotong ujungnya ini. Udah ditunggu sampai getahnya mulai berkurang 1 hari, kemudian udah ditancepin aja. Mudah sekali itu. Ya, jadi nggak harus makan waktu atau media yang khusus atau alat-alat khusus. Itu sih enggak sampai. Nah ya, geser ke pot satunya tadi yang sedikit sudah dibahas. Ini dari pandangan sini, dari tangga, biar view-nya itu oke. Ini kunyit atau tadi itu dibilang kencur ya. Ini media tanam yang dipakai sama dengan yang ada yang kita pakai untuk sawi tadi itu. Ini kita tambahkan humus, di situ ada sekam yang sudah dihancurkan sama humus yang isinya ada NPK, urea, terus kemudian sekam yang sudah ditumbuk sama kotoran sapi atau kambing. Ini cukup subur ini. Nah, ini nanti kalau udah gede gitu, wah ini dia bisa tinggi. Itu ada yang di tempat di depan itu bisa sampai ini hampir 2 meter tingginya. Nanti di video berikutnya coba kita bagi atau share, ternyata bisa bagus itu ya. Oke, ini tanaman lain, tanaman sederhana di rumahan dengan luasan yang yang seadanya lah atau terbatas itu ya. Jadi ini tentunya sesuai konsep awal, jadi enak dilihat, menghasilkan oksigen, terus ya ada nilai nilai yang bisa kita olah gitu ya, hasilnya baik sawi maupun kunyit ya. Oke, itu aja untuk kali ini berkaitan dengan tanaman sederhana di dekat dapur, perpaduan antara tanaman dan kolam ikan. Plus ini yang menarik kelihatan ini ada kursi, kalau bahasanya dengklik, namanya kursi warteg. Oke, itu aja. Ini kita ketemu di sawi yang bisa tinggi sampai hampir 2 meteran di bagian yang lain di dalam satu rumah.